bagaimana cara identifikasi ikan dan pengukuran morfometrik ikan. Di sini kami akan menggunakan ikan nila sebagai bahan untuk praktikum. Yang kedua itu ada identifikasi ikan. Identifikasi ikan berasal dari kata to identify yang memberikan gambaran tentang identitas suatu spesies ikan. Identitas suatu spesies ikan ini akan menentukan sifat atau ciri-ciri ikan tersebut dan dapat menentukan nama ilmiah dari ikan tersebut. Identifikasi ikan dapat berupa dari sifat meristik dan morfometrik dari ikan yang dapat dilihat dari yang pertama ada sirip. Sirip itu dibagi menjadi dua, yaitu sirip tunggal dan sirip berpasangan. Sirip tunggal itu ada sirip punggung atau dorsal, yang kedua ada sirip anal, yang ketiga ada sirip kaudal atau sirip ekor. Terus yang kedua ada sirip berpasangan. Sirip berpasangan itu jumlahnya ada dua, yaitu ada sirip dada atau pektoral sini. Yang kedua yaitu ada sirip perut atau ventral. Yang kedua itu ada jari-jari sirip. Jari-jari sirip itu ada jari-jari keras, jari-jari lunak mengeras. Yang ketiga ada jari-jari lunak. Jari-jari keras itu sifatnya itu keras, tidak dapat dibengkokkan dari sini sampai sini dan sangat tajam. Untuk mengidentifikasi ikan, kita dapat menghitung jari-jari dari sirip ikan. Jari-jari sirip ikan tadi kan ada 3. Yang jari-jari keras itu dihitung dari bagian sini sampai sini yang mengeras. Terus atau sebelum jari-jari lunak mengeras. Yang kedua itu dapat dihitung dari jari-jari lunak mengeras itu dari sini sampai sini. Terus yang ketiga, cara untuk mengidentifikasi ikan itu dapat menggunakan sisik. Cara mengambil sisik yaitu menggunakan pinset, lalu dicabut sisiknya seperti ini. Cara untuk mengetahui jenis sisiknya yaitu yang pertama bisa diterawang secara langsung. Yang kedua, jika tidak jelas dapat menggunakan mikroskop. Yang keempat, untuk mengidentifikasi dari ikan dapat diukur dari linea lateralis. Linea lateralis itu dapat diukur dari pangkal ekor sampai ujung linea lateralis yang terlihat. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama ada ikan nila, yang kedua ada mikroskop, yang ketiga ada sektioset, yang keempat ada penggaris, yang kelima ada nampan, yang keenam ada alat tulis. Pertama kita akan melakukan praktikum pengukuran morfometrik. Yang pertama yaitu panjang total. Panjang total dapat diukur dari bukaan mulut ikan sampai ekor. Dua enam cm. Morfometri merupakan ukuran perbandingan dari ukuran bagian-bagian tubuh yang bersifat karakteristik. Pengukuran morfometrik yang pertama itu ada panjang total. Panjang total dapat diukur dari bukaan mulut sampai ke sini, sampai ujung ekor. Terus yang kedua itu ada panjang standar. Panjang standar dapat diukur dari bukaan mulut sampai pangkal ekor sini. Terus yang ketiga ada panjang kepala. Panjang kepala itu dapat diukur dari bukaan mulut sampai belakang operculum. Sini. Salah.
Terus yang keempat itu ada lebar kepala. Lebar kepala itu dapat diukur dari sini sampai sini. Terus yang kelima ada tinggi kepala. Tinggi kepala dapat diukur dari sini sampai sini. Terus yang keenam ada diameter mata. Diameter mata dapat diukur dari sini matanya sampai sini. Terus ada panjang moncong. Panjang moncong itu untuk sini sampai sini. Terus yang kedelapan ada jarak antar mata. Dari sini sampai sini. Diukur jarak mata sini sampai sini sampai sini. Yang kesembilan yaitu panjang sebelum sirip anal, dapat diukur dari ujung mulut sampai ke bagian analnya sini. Berarti dari sini sampai sini. Terus yang ke-10 ada tinggi badan. Tinggi badan itu diukur dari sini sampai sini. Berarti sini sampai sini. Yang ke-11 itu ada lebar badan. Lebar badan itu dapat diukur dari sini sampai ujung sirip dorsal. Terus yang ke-12 ada panjang sirip perut. Panjang sirip perut itu dapat diukur dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Terus yang ke-13 ada tinggi pangkal ekor. Tinggi pangkal ekor itu dapat diukur dari sini sampai sini. Terus yang ke-14 ada panjang pangkal ekor. Panjang pangkal ekor itu dapat diukur dari bagian tengah sini sampai sini. Itu membentuk Pitagoras. Yang ke-15 itu ada panjang dasar sirip dorsal itu dari sini sampai sini. Terus yang ke-16 itu ada tinggi sirip dorsal dari sini sampai yang tertinggi sini. Terus yang ke-17 panjang sirip dada. Panjang sirip dada itu dari sini, ujung sini sampai ke sini. Sini sampai ke sini. Nomor 18 itu ada panjang sebelum sirip perut, itu diukur dari ujung mulut sampai sebelum sirip perut, dari sini sampai ke sini. Yang ke-19 itu ada panjang dasar sirip anal. Sirip analnya ini ya, dari sini sampai ke sini. Yang ke-20 ada panjang sebelum sirip dorsal, itu dapat diukur dari sini sampai sebelum sirip dorsal sini. Dari sini sampai sini. Yang ke-21 ada panjang sungut moncong. Di ikan nila itu nggak punya sungut moncong, jadi kita tidak dapat mengidentifikasinya. Sungut moncong itu bisa didapatkan dari ikan lele, ikan patin, tuh. Terus yang ke-22 ada panjang sungut rahang atas, itu ikan nila juga tidak mempunyai. Yang ke-23 itu ada panjang sirip ekor bagian atas, itu dapat diukur dari sini sampai sini. Terus yang ke-24 ada panjang sirip ekor bagian tengah, itu diukur dari sini
sampai sini. Terus yang terakhir, panjang sirip ekor bagian bawah itu diukur dari sini, dari pangkal ekor sampai ke ujung sini. Udah. Sekian tahapan dari praktikum identifikasi ikan. Untuk selanjutnya, mahasiswa dapat mempraktikkan sendiri di rumahnya